ke berapa? 6 Ini pertemuan ke-6 harusnya, Pak. ke 6. Oke. Jadi masih ada minggu depan pertemuan ke-7 ya. Baru setelah itu UTS. Nah, ini mungkin kalau melihat eh, karakteristik soal UTS nanti, sepertinya nanti nggak akan pakai GeoGebra ya. Jadi soalnya tulis saja nanti ya. Meskipun letak tesnya di lab gitu, di lab. Jadi nanti bisa dibuat tes tertulis. Baik, saya lanjutkan saja materi hari ini, eh, yaitu sudut dan irisan bidang. Sebenarnya materi ini itu untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 ya. Jadi sudut itu materi ke pertemuan ke-6, kemudian bidang irisan itu materi ke-7. Nah, bidang irisan itu nanti kalian pasti menggambar ya, gambarnya ya manual lah pasti di atas kertas. Jadi jangan lupa pas UTS nanti kalian membawa alat tulis tidak hanya ballpoint tapi juga membawa penggaris ya, penggaris. Jangan sampai pinjem punya temennya mau mengerjakan soal UTS malah gak bisa. Oke, saya lanjutkan saja. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat, Pak. Ya ya. Oke, hari ini materi kita sudut dulu ya. Menghitung sudut, baru setelah itu ke irisan bidang. Nah, irisan bidang ini mungkin yang agak lama karena butuh menggambar. Nah, karena online ya saya menunjukkannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Tapi kalau kalian menggambarnya pakai manual nanti ya, yang penting caranya tahu. Kalau irisan bidang ini relatif lebih mudah sebenarnya menggambarnya itu. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi untuk menghitung sudut, kita harus tahu cara melukisnya, ya. Jadi kita harus tahu cara membayangkan bentuk sudutnya itu seperti apa. Perhatikan gambar di layar. Di sini ada gambar kubus, Kemudian ada dua buah garis, garis A dan garis B. Garis A yang warna biru di bagian atas, garis B yang bawah, ya, yang bawah. Nah, A aksen itu sebenarnya nggak ada awalnya. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya hitunglah atau tentukanlah sudut antara garis A dan garis B. Nah, seperti yang kita tahu, itu ada dua buah garis. Dua buah garis ini terletak pada dua bidang berbeda, ya. Dua bidang berbeda dan bidang ini sejajar, kan? Bidang alas dan bidang atas itu kan sejajar. Bagaimana cara menghitung sudutnya? Mudah sebenarnya ya. Jadi cara menghitung sudutnya kalian proyeksikan dulu garis A ke bidang bawah sehingga jatuhnya A aksen ya diproyeksikan. Masih ingat kan cara proyeksikan kan? Jadi kalau memproyeksikan ya tinggal ambil dua titik gitu ya, titik ujung ini proyeksikan ke bawah, tegak lurus ini ke bawah. Oke. Nah, hubungkan dua titik itu namanya A aksen. Maka sudut yang dimaksud adalah sudut yang terkecil. Kan sudutnya ada dua nih.
Sudut yang warna hijau sama sudut yang di sini kan? Ya, yang warna merah. Nah, kalau ditanya sudut, kalau kasus seperti ini berarti besarnya sudut yang terkecil ya. Ingat-ingat sudut yang terkecil. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini cara menentukan dulu nih, belum menghitung kita. Hmm, Gimana? nggak menentukan. Betul, Pak. Gimana? Suaranya kurang besar. Suara jelas nggak, Pak? Apa? Sama Basril? Suara jelas nggak, Pak? Hah? Kenapa Basanil? Suara jelas. Suara jelas nggak? Suara jelas nggak? Suaranya kurang jelas sih. Apa Basanil? Jelas nggak, Pak? Ini jelas. Suara jelas nggak, Pak? Apa? Suara jelas nggak, Pak? Ulangi, ulangi lagi. Suara jelas nggak, Pak? Tes, tes. Iya, udah jelas. Oke, tadi kan Bapak bilang kasusnya ini sudut yang terkecil ya, maksudnya dalam kasus yang ini. Ini maksudnya kalau dari sudut emang harus yang kecil atau gimana, Pak? Kalau menentukan sudutnya. Oh, untuk kasus kita, nah, kasus kita, kalau seandainya tidak ada, kalau tidak ada ketentuan hitunglah besar sudut terbesar, kan pasti ada dua sudut ini ya. Kan pasti terbentuk dua jenis sudut. Sudut yang, kalau ini tidak 90 derajat ya, pasti ada yang sudut kecil sama sudut besar pasti kan. Saya mau hapus. Nah, pasti sudutnya ada dua jenis nih. Sudut yang warna hijau sama sudut warna merah. Nah, kalau seandainya tidak ada ketentuan, tidak ada pernyataan hitunglah besar sudut terbesar atau sudut terkecil, nah maka yang dihitung itu adalah sudut terkecilnya. Yaitu kita sepakati dari sekarang. Sepakatannya seperti itu, ya. Jadi kalau seandainya kalian nggak sengaja menghitung sudut yang terbesar, ya tinggal 180 kurangi sudut yang terbesar itu kan jadi sudut terkecil. Gitu ya, paham ya? Oke, saya anggap paham. Kemudian selanjutnya, tadi kan dua sudut, sudut dua garis bersilangan. Nah, sekarang sudut, garis, dan bidang. Jadi ceritanya ada sebuah garis, garis A itu ya, garis A, dia menembus bidang K yang bawah, bidang K. Nah, kemudian hitunglah sudut yang terbentuk antara garis A dengan bidang K. Caranya sama caranya. Jadi kalian proyeksikan dulu garis A ke bidang K. Caranya gimana? Nah, ambil dua titik. Ini titik pertama. Nih yang saya kasih panah. Titik keduanya ya ini yang titik tembus. Titik tembus mah nggak usah diproyeksikan. Kenapa? Karena proyeksi titik tembus itu ya di situ titiknya. Nah, tinggal ini nih, yang satunya nih. Kita proyeksikan sehingga jatuhnya di bawah sini, ini harusnya agak lurus gitu ya. Panjangnya sekarang kalau panjangnya apa namanya ini A, sorry ini garis A yang atas, yang bawah itu garis A aksen. Sudutnya yang mana sudutnya? Sudutnya sama, yang terkecil. Ini kan sudutnya juga ada dua sebenarnya kan. Sudut yang besar sama sudut yang kecil. Sudut yang kecil kan yang ini, yang hijau. Sudut yang besar yang ini, ya, itu. Nah, tapi kalau diminta hitunglah sudut, tidak ada embel-embel terbesar terkecil, otomatis yang dihitung adalah sudut terkecilnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang paham? Paham semua ya? Tadi sudah sudut antara dua garis bersilangan, sudut antara garis dan bidang,
Nah, sekarang kita lihat, kita tentukan sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang. Caranya bagaimana caranya? Nah, kalau dua bidang itu berpotongan, pasti ada yang namanya garis potong. Ya, garis potong. Kalau dalam gambar ini, garis potongnya yang mana? Garis potongnya ini. Ini ada bidang K yang warna coklat dan bidang H warna biru. Nah, garis potongnya yang ini. Ya, ditulisnya dalam kurung K, H. Artinya garis potong antara bidang K dan bidang H. Ya. Nah, setelah ada garis potong, tentukan satu titik pada garis potong itu. Saya tentukannya di sini. Ya. Kemudian tarik garis tegak lurus terhadap garis potong itu dan terletak pada bidang H. Begitu pula untuk yang garis pada bidang K ya, ini pada garis K. Sehingga sudut yang dimaksud adalah sudut antara garis A dengan garis B. Ya, yang warna merah ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke latihan soal yang menggunakan angka-angka? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Jadi sudah ada 3 konsep tadi yang harusnya sudah dipahami. Yang pertama, sudut antara dua garis bersilangan. Ya, yang kedua sudut antara garis dan bidang. Yang ketiga sudut antara dua bidang. Ya, sudut antara dua bidang. Jadi ada 3 konsep. Ada pertanyaan sampai di sini? Irisan nanti ya, ke irisan nanti. Kita ke soal dulu. Ini ada yang di chat, apa ini di chat? Oh, absen ya. Absen mungkin bisa mengisi link daftar hadir ya, yang di chat room. Nah, saya buka filenya dulu. Perhatikan garis, perhatikan kubus ABCD EFGH. Di layar kalian terlihat jelas nggak gambarnya? Pertanyaannya adalah berapakah besar sudut antara GE dengan garis BD?
GE dengan garis BD. Yang mudah dulu aja. Ini nggak usah pakai hitungan-hitungan serius, sudah ketemu jawabannya. Ada yang tahu berapa besar sudutnya? GE dengan BD. BD. Ada yang tahu? 90 bukan, Pak? Betul, 90 derajat. Caranya bagaimana caranya? Caranya saya BD kan sejajar sama HF ya. Proyeksikan BD ke bidang atas ya. Jadinya Ya. HF. Oke, terus? Nah, itu berarti sudut yang terbentuk 90. Ya, betul. Sudut yang terbentuk antara dua garis ini adalah 90 derajat. Sekarang kalau kasusnya seperti ini. Misalnya eh, ada satu titik P. P itu letaknya tengah-tengah AD. Pertanyaannya sekarang, hitunglah sudut yang terbentuk antara GE dengan BP. BP. Saya kasih nama P. GE dengan BP, berapa besar sudutnya? Ada yang mau mencoba? Langkahnya apa dulu nih menggambarnya? Dua garis bersilangan. Proyeksikan GE ke bidang bawah ya, sehingga jadinya CA. Nah, sudut yang dimaksud adalah sudut yang terkecil ya. Misalnya saya ambil ini. Tapi langsung kelihatan kalau saya ambil pakai layar. Segitiga, misalnya titiknya ini titik Q gitu ya. Jadi ada dua buah segitiga tuh, ada segitiga PQA dengan segitiga BQC. Yang dihitung sudut yang mana ya? Bisa sudut PQA, bisa sudut BQC, terserah mau yang mana. Itu kan sama besaran sudutnya. Nah, coba diselesaikan. Silahkan. Ayo, ada yang punya ide? Apakah 90 derajat? Kalau seandainya saya ambil segitiga BQC, BQ-nya. Ini sudut yang ditanyakan ya.
Ini B, I, C. Kok gambar jelek? Ini B, I. Yang ditanya adalah, kebalik. Maksud saya di sini itu C, I-nya di atas. Nah, yang ditanya adalah sudut ini. BC saya misalkan besarnya N gitu ya. Bisa dihitung nggak BQ-nya berapa, BC sama QC-nya berapa? Pakai perbandingan. Yang satunya PAQ ya. Tapi ini P, A. Kalau perbandingan kan, kalau sebangun ya sudutnya harus sama semua ya. Pertama sudut Q-nya sama. Tuh. Kemudian sudut apa lagi? PAQ. Nah, PAQ itu kan 45 derajat nih. PAQ. Nah, PAQ ini sudutnya sama kayak sudut BCQ. Nah, sudutnya sama. Nah, karena jumlah sudut 180 derajat, otomatis di sini juga sama. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? AP-nya berapa? AP-nya setengah N. Kan tadi tengah-tengah itu. Nah, ini juga sudutnya sama dengan atasnya. Berarti sebangun ya. Ingat, sebangun. Kalau sebangun ya artinya dia panjang sisinya ya ada perbandingan tertentu. Apa yang harus kalian lakukan? Ini udah ketemu ini. IC BCQ itu 45 derajat. Ya, Pak, 45 derajatnya dia dari mana, Pak? nah, Si BCQ sama PAQ kita katakan 45 dari mana, Pak? ini. Ya, BCQ. Kan ini siku-siku. BCD kan siku-siku. Sedangkan AC itu merupakan diagonal. Diagonal kalau persegi kan motong sama besar kan? Paham nggak? Paham, paham, paham. Nah, ini perseginya nih. Yang anggap aja itu persegi ya. A, B, E, D. Nah, AC dipotong oleh sebuah garis. Yang awalnya 90 derajat jadi 45 kan?
Gampang ini. Ayo. Nah, sekarang coba hitung Becky banding Peggy. Berapa Becky banding Peggy? Berapa? Becky, saya nggak bawa pen tablet nih jadinya agak ini nulisnya. Becky banding Peggy. Kalau kan itu pasti sebangun ya, kan itu pasti sebangun. Nah, kalau Becky banding Peggy ya bisa. Kan sudutnya yang titik ada titiknya tengah sama yang sudutnya yang tanya ya. Becky banding Becky. Becky banding Becky itu berarti sama dengan N dibagi setengah N. N dibagi setengah N. Sama dengan 2 banding 1. Oke? Berarti Becky banding Peggy itu 2 banding 1. Berarti Becky-nya itu 2 kalinya ya, 2 kalinya panjangnya. Becky-nya itu 2 kali dari panjang Peggy. Begitu pula dengan cara yang sama juga kita dapatkan Ceki banding Aki juga 2 banding 1. Sudah paham sampai di sini? Sudah punya gambaran belum? Loh, udah mau Jumatan ya di sini. Berarti segitiga sama kaki ya, Pak? Kenapa? Berarti segitiga yang terbentuk segitiga sama kaki dong. 2 banding 1, 2 banding 1. Belum tentu dong. Kan perbandingannya yang 2 banding 1. Bukan angka realnya. Itu perbandingan ya. Perbandingan. Nah, kalau seandainya Becky-nya 4, berarti Peggy-nya 2. Nah, kalau Ceki-nya 10, Aki-nya 5. Kan gitu. Karena sudut AKP dan APK itu kan belum diketahui. Yang diketahui itu cuma sudut PAQ 45 derajat. Nah, kalau seandainya kalau seandainya segitiganya sama kaki, nah, kalian harus buktikan dulu. Kalau sama kaki, maksudnya sudut APQ dan sudut AKP sama gitu ya, panjangnya. Nah, kalau saya tulis kan berarti di sini Ceki banding Aki itu kan 2 banding 1 ya. Ini 2, ini 1. Ingat ya, saya tulis angka itu angka perbandingan ya. Angka perbandingan. Bukan panjangnya, tapi perbandingannya 2 banding 1.
Coba ada yang punya ide diapakan ini? Ini juga sama kasusnya berarti ya, saya tambahkan dulu ya. Ceki banding Angki. Pakai aturan kosinus bisa nggak aturan kosinus? Atau aturan sinus? Nah, kalau membuktikan sama kaki atau enggak ya gampang sih, karena ini kan segitiganya kan kita pakai GeoGebra ya. Tadi mau membuktikan sama kaki itu di mana? Ceki sama beki gitu sama sudut panjangnya. Apa? Panjangnya. Coba kita lihat sudutnya ya. Sudut ceki CBK, kemudian sudut CIB. Berapa itu panjangnya? Ah, itu 63. Nah, itu 71. Udah jelas bukan ya? Kalau yang ini kan 45 nih. Nanti nulis sudutnya itu pakai arkes ya, atau pakai invest biasanya. Nggak nggak sampai kalian menghitung angka realnya. Misalnya ketemunya cos alfa sama dengan berapa gitu. Nah, maka alfanya sama dengan arkes cos berapa. Sampai situ aja cukup. Nah, ini kalau realnya aja udah kelihatan ini, bukan sama kaki ya. Hati-hati. Itu cuman perbandingannya saja sama. Perbandingan. Jadi perbandingannya ini juga 2, ini 1 perbandingan ya. Kalau seandainya backing-nya 10 ya berarti KPI-nya 5. Angka pembandingnya yang sama, angka pembanding. Ayo coba diapakan, ada yang punya ide diapakan? Kalau seandainya kalian mau pakai angka, nah berarti pemisalannya pemisalannya ya harus pakai suatu eh, angka juga, kayak tadi kan N, jangan pakai N lagi, misalnya ini 2M. Nah, kalau ini 2M di sini M, iya, MNOP, IR. Nah, misalnya kalau di sini 2R, di sini panjangnya M. Kalau BC tadi kan dimisalkan N ya. Ini setengah N. Atau kalau ini N, ini 2N, sama aja. Loh, ini petunjuknya jelas. Sudut di sini 45 derajat. Ya, ini sudah ada nih N. Ini setengah N. Kemudian perbandingan 2 banding 1.
Oke, sekarang kalau pakai aturan sinus. Aturan sinus. Kita coba dulu kan nggak tahu bisa apa enggak. Beki per sin, saya ambil segitiga yang pertama ya. Sin 45 sama dengan apa? BC per sin Ki. Ya, bisa nggak kalau kayak gini? Sin 45 kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Berarti BC per BQ sama dengan kalau mau pakai kosinus bisa juga. Ayo, silahkan yang punya ide. Oke, kalau bingung gini. Panjang AC berapa? Panjang AC. AC. AC itu diagonal sisi. AC. Berapa panjang AC? Masa perlu digambar segitiga siku-sikunya? Rusuknya kali akar 2, Pak. Berapa? Panjang rusuknya dikali akar 2. Oke, betul. Tadi rusutnya kan saya misalkan N ya. Kan tadi saya misalkan N di sini. BC-nya kan saya misalkan N tadi. Ya. BC di atas berarti A ya. BC A. Kalau BC-nya itu N, ini juga N ya pasti ya. AB-nya kan N. Nah, berarti di sini N akar 2. Terus titik Q, Q-nya letaknya di antara AC kan. Di mana di sini Q kan. Ada garis nih BQ. Nah, di sini Q, titik Q. Q-nya itu kan ada sudah diketahui perbandingannya. Aki banding QC, Aki banding QC sama dengan 1:2. Kalau panjang AC-nya N akar 2, maka Aki-nya berapa? Nah, ini panjang keseluruhan kan N akar 2. Aki-nya berapa? QC-nya berapa? Saya butuh QC saya sebenarnya. Butuh QC.
supaya ada N di dalamnya. Nanti bisa dicoret. Berapa panjang QC? Kan QC-nya perbandingan berarti 2 per ya. 3 N akar 2, Pak. Betul. Dua per 3 N akar 2. Dengan cara yang sama, saya juga akan mendapatkan panjang beki. Panjang beki berapa? Nah, otomatis kan kalian harus menghitung panjang BP dulu kan? Iya, kan ini N tadi. N. Ini setengah N. Pakai Pitagoras. BP-nya berapa BP-nya? Sorry kok BP. Iya BP. BP kuadrat ya. Ditambah itu N kuadrat. Ditambah N kuadrat per 4. N kuadrat ditambah N kuadrat per 4. Berapa? 1 ditambah 1/4. 1/4. 5/4. 5/4. 5/4 N kuadrat. Maka BP-nya sendiri berapa BP-nya? Di akar berapa? Setengah N akar 5. Setengah N akar 5 itu BP. Karena BP setengah N akar 5, maka BQ itu adalah 2/3 dari setengah N akar 5. 2/3 kali setengah, berarti sepertiga ya. Berarti ini sepertiga N akar 5. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Kita akan menghitung sudut ini ya, PQC. Ini saya pakai coretannya ini loh. Coretannya apa? Zoom. Nanti kalau hilang, hilang semua ya coretannya ya. Kalau mau, oh ini direkam nggak nih? Direkam, Pak. Oh iya direkam. Oke, kalau direkam kan nanti bisa lihat di rekamannya ya. Nah itu sudah ketemu tuh. Panjang sisi-sisi dari BCQ. Kalau yang ditanya adalah sebesar sudut BQC, kan BQC, maka pakai rumus kosinus. Rumus kosinus. Atau mau pakai rumus sinusnya lebih mudah kayaknya ya. Iya Pak, bisa Pak. Transin. Langsung ketemu ya. Yang 45 itu yang ini ya, 45 ya. Nah, berarti langsung saja Beki. Beki per sin 45 berarti sepertiga N akar 5 dibagi dengan sin 45. Saya langsung aja ya. Setengah akar 2. Ingat, jangan bingung kok, Pak. Apa setengah akar 2 gitu? Bener nggak sin 45 setengah akar 2? Benar Pak. Benar, Hah? Pak. Benar, Betul Pak. ya? Oke. Terus yang ada sin Q-nya, yang ada sin Q-nya itu BC ya, BC. N berarti N per sin ya sin Q lah. Coret. Ini coret.
Sehingga kita dapatkan sin Q sama dengan tinggal dibalik ya. Setengah akar 2 dibagi sepertiga akar 5. Itu kan 2/3, berarti 3/2 dong. Nggak cukup di sebelah situ. Di sebelah kanan aja saya nulisnya. Sin Q, sin Q sama dengan, tinggal dibalik, setengah akar 2 per setengah akar 2 per sepertiga akar 5. Wah, kok jelas sih tulisannya. Ini 1/3. Sehingga kita dapatkan berapa itu? 3/2 akar 2 per akar 5 itu jadi 1/5 akar 10. 1/5 akar 10. 3/10 akar 10 ya jadinya. Nah, jadi Q-nya apa? Q-nya itu adalah inverse sin, sin atau arkes sin juga boleh. Nah, inverse sin dari 2/3, nulisnya 2/3 jadinya 3. 3/10, sorry, udah benar tadi ya. 3/10, 3/10 akar 10. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Yang mau bertanya, silakan yang mau bertanya. Yang masih bingung bagian mana? Jangan bilang bingung semua ya. Coba berapa sih itu sin Q 3/2, 3/10 akar 10 itu hasilnya berapa kalau pakai kalkulator? Di sini nggak ada. 71,565 sekian, Pak. Oh ya, sama ya hasilnya ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, agak panjang memang nih ngitungnya. Dari satu gambar kubus ini aja udah bisa dibentuk beberapa macam sudut ya. Belum nanti kalau sudutnya itu eh, sudutnya itu di diagonal ruang nanti. Nah, gimana tekniknya? Baik, ini kalau mau di screenshot, screenshot saja. Karena kalau saya pindah layar gitu pasti hilang.
Mesti mau dicatat? Gak usah. Nah, saya punya pertanyaan lain sekarang tentang sudut, masih tentang sudut. Oh, tadi titik. Ah, titik P-nya tetap sekarang titik. Tadi kan sudut antara dua garis bersilangan ya. Nah, sekarang coba hitunglah besar sudut antara GP dengan bidang alas ABCD. Tadinya mau saya tanya GA, oh gampang GA. Jadinya kan GAC. Nah, kalau GP gimana kalau GP? Ini tergantung sudut pandang kalian ya, persepsinya seperti apa. Jadi kalau sudut itu pada dasarnya, pada prinsipnya harus ada dua garis. Harus ada dua garis yang berpotongan. Nah, itu baru bisa dihitung sudutnya. Ya. Kalau nggak ada, berarti harus ada yang diproyeksikan. Gitu. Silakan dipikirkan. GP dengan ABCD. Artinya kan ada kalian harus buat garis dulu. GP diproyeksikan ke bidang ABCD. Jadinya garis apa? Ada yang tidak tahu? CP nggak sih, Kak? Nah, bidang iya GP itu Garis diproyeksikan kan ke bidang garisnya ABCD. ke CP maksudnya. Ya nggak, Pak? Yang mana garisnya? CW Pak, Ke ke CP, CP. ke CP, CP. Jadi kayak bentuk CP. segitiga GPC gitu Pak. Iya, betul, betul. CP, betul, CP. Berapa besar sudut GPC berarti ya? GPC berapa besar sudut? Apakah 45 derajat sama kayak GAC ataukah yang lain?
Pak, saya udah coba, nggak tahu ini benar apa enggak ya. P itu sin inverse dari 2/3, Pak. Berapa? P itu sin inverse dari 2/3. Saya tulis dulu ya. Sudutnya ini kan dicari kan? Berarti sudut G P C berapa tadi? Inverse sin ya. Inverse sin dari berapa? 2/3. 2/3. Yang lain bagaimana? Ini saya belum menghitung ya. Ini jawaban dari siapa nih? Siapa ini yang jawab? Jadi, Pak. Kurnia Fazri ya. Oke. Yang lain gimana? Oke, Fazri gimana caranya? Fazri. Kalau saya caranya ya itu kan bikin garis CP. Nah, CP dihitung dulu. Sebenarnya sama Mm-mm. sih, Pak, kayak yang tadi. Saya misalnya CD-nya berarti N. Oke. CP-nya ketemu berapa? CP-nya sama kayak tadi. N/2/5. Berapa? N/2/5 itu titik P-nya tengah-tengah kan, Pak? Iya, P-nya tengah-tengah. Ya, berarti sama kayak tadi N/2/5. N/2 akar 5. Aduh, 5 ya. Terus CP-nya udah ketemu. Ya, terus kan sudut GC, saya pakai sudut GC. Sudut GC kan berarti itu tegak lurus kan? GC itu, Sudut GCP maksudnya. GCP berarti tegak lurus, Pak. iya betul. GCP tegak lurus, 90 derajat. Ya, berarti terus kan udah ketemu tuh. Nah, kan yang sudut yang panjang sisi GC berarti N juga kan sama karena kubus berarti rusuknya semuanya N juga. Berarti Ya, saya cari panjang GP dulu. Panjang GP berarti kan Pitagoras. N kuadrat oke. tambah 5 yang CP dikuadratin. CP dikuadratin kan berarti eh 5 5 per per 4 4, N kuadrat ya. ya 5 per 4 N Berarti, kuadrat. ya kalau di total 9 per 4 N kuadrat. Berarti 5 per GP-nya itu 4 itu 9 per 4 ya. GP-nya itu berarti 3/2 N. Tuh. 3/2 N. Oke. Berarti Pak udah pakai yang aturan sinus yang tadi kayak Bapak. Berarti kan berarti pakainya yang sin 90 aja yang gampang. Berarti jadinya
Tadi 3/2 N per sin 90 itu 1/1 sama dengan N-nya per sin P. N-nya per sin P. N-nya per sin P. Ya, betul. Kan GC-nya N ya. Iya. Ini N. Betul. Terus? Ya, wes, berarti 3/2 N per 1 sama dengan N per sin P. Berarti kan N-nya bisa dicoret jadinya 3/2 sama dengan 1/sin P. Berarti sin P-nya 2/3. Berarti sin inverse, P-nya sin inverse 2/3. Iya, betul. Itu pakai aturan sinus. Kalau pakai cara lain sekarang, biar ada pandangan. Maksudnya, kan nggak harus satu cara ini. Kadangkala di dalam soal itu untuk menghitung sudut itu aturan sinus itu nggak bisa. Ya, kadangkala ada kondisi seperti itu. Nah, kebetulan soal ini itu bisa dikerjakan dengan dua cara nih kayaknya nih, aturan sinus dan kosinus. Nah, kalau menggunakan aturan kosinus, caranya bagaimana? Yang ditanyakan berarti cos P kan? Ya, cos P. Tadi CP-nya itu N per 2 akar 5. Kemudian GP-nya, berapa GP-nya tadi Fazri? Nggak saya tulis sih. 3/2 N, Pak. 9 per 4 ya tadi ya. Ya, 3/2 N jadinya. 3/2 N. 9 per 4, 9 per 4 N kuadrat ya. 3/2 N. Hmm. Terus kosinus P sama dengan apa? A kuadrat tambah B kuadrat min C kuadrat per 2AB. Iya, ingat nggak rumus itu? Berarti 3/2 kuadrat, 3/2 N kuadrat ditambah N per 2 akar 5 kuadrat dikurangi N. N jadi ngantuk ini kayaknya nih. Dibagi dengan 2 dikali, kali itu bukan kurang ya, dikali 3/2 N dikali eh, N per 2. Ya. Nah, berapa hasilnya? 9/4. Ini N-nya coret ya, N kuadratnya ya, sama bawahnya. Ya,
9, berapa hasilnya? 9/4 ditambah 5/4 kurangi 1. 9/4 ditambah berapa? 5/4 ya. Loh, 5/4 dikurangi 1 dibagi dengan berapa itu? 3/2 / 5. Nah, berapa hasilnya? 9 tambah 5, 14. 14 kurangi 4, 10. Berarti 10/4. Tiga per 2 / 5. Nah, coret 2/4-nya. Sama nggak hasilnya? 10 bagi 2 nih 5. Berarti 5 dari sini ya. Berarti sama dengan yang atas tuh 5, yang bawah 3/5. Atau kalau dibentuk rasionalkan jadinya /5/3. Nah, coba kita bandingkan dengan jawaban Fajri tadi ya. Fajri itu tadi dapatnya sudutnya itu atau nilai sinnya itu 2/3 ya. Nilai sinnya 2/3. Jadi kalau saya gambar, kalau ini sudutnya sin depan miring, berarti ini 2, ini 3 gitu ya. Betul nggak? Atau salah saya? Betul, Pak, betul, 2. Pak. Nah, bawahnya berapa? 9 kurangi 4, /5 ya. /5. Nah, kalau cos, ya cos samping miring /5/3. Oh, jawabannya sama. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Jawabannya sama. Jadi biarpun menggunakan cos, menggunakan sin, hasilnya sama. Ada pertanyaan? Aman, Pak. Hah? Siapa mau tanya? Aman, aman, Pak. Nggak ada pertanyaan saya. Apa? Pak, Iya, silakan. kalau saya bingungnya yang di cosplay itu apa dapat pinjaman dari mana Pak? Yang cosplay ini operasinya? Cos P. Rumus aturan kosinus ingat nggak, Basalil? Samping bagi miring. Ah, itu mah Oh, itu mah oh, ya. yang aturan kosinus. Ini A, ini B, ini C. Nah, kalau titik sudut biar mudah mengingat ya. Kalau titik sudutnya A berarti di sini pakai A kecil panjangnya. Kalau di sini titik sudutnya B ini pakai B kecil panjangnya. Kalau C ini berarti C kecil. Nah, C kecil macam besar agak membedakannya susah ya. Kalau ini besar gitu. Ini kecil gitu ya.
Nah, aturan kosinus itu seperti ini. Kalau yang saya tanya cos A, maka yang dijumlahkan itu adalah samping-sampingnya. Cos itu kan kosami ya, cos samping ya, samping. Nah, ini kata-kata samping. Berarti ini sampingnya kan B dan C kan. Nah, biar mudah mengingat aja sebenarnya. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan, ini kuadrat ya, A kuadrat ya, dibagi dengan 2 kali BC. Sampai di sini ada yang tanyakan nggak? Itu rumus aturan kosinus ya. Ini kayaknya sering pernah dipelajari di mata kuliah geometri analitik atau di aljabar ya, lupa saya. Pernah lah kalian pasti. Atau di kalkulus malah. Yang trigonometri itu, oh iya di kalkulus lah. Ada pasti trigonometri di kalkulus. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Bahasa ini udah jelas belum? Jelas, Pak. Nah, jadi nanti kalau menghitung sudut, itu yang pertama gunakan rumus umum trigonometri dulu biasanya. Ya, ya, tapi yang jelas tentukan dulu panjang sisi-sisinya. Kalau bisa ketemu panjang sisi-sisinya ketemu, nah nanti pasti hubungkan dengan segitiga-segitiga. Cek dulu pakai aturan umum trigonometri, bisa nggak mencari sudut yang ditanyakan? Kalau tidak, ya berarti pakai aturan sinus. Aturan sinus itu ya kalau pakai gambar saya yang barusan yang ABC itu berarti A per sin A, B per sin B, C per sin C. Itu ya caranya ya. Nah, kalau mau mencari salah satu ya tinggal A sama B. Misalnya. A per sin A sama dengan B per sin B. Misalnya seperti itu. Ya, ada yang tanyakan lagi? Nah, kalau aturan sinus itu masih belum bisa ketemu ya kemungkinan pakai aturan kosinus. Tapi itu semua syaratnya panjang sisi segitiganya harus diketahui terlebih dahulu. Cara mengetahuinya bisa pakai perbandingan, bisa pakai Pitagoras, ya tergantung gambarnya nanti. Ya, tergantung gambar. Di kubus sendiri itu sebenarnya banyak variasi menghitung sudut ya. Variasi menghitung banyak sekali. Nah, ini yang baru kalian lihat hanya 2 variasi ini. Masih ada variasi yang lain. Mungkin ada 100 variasi kali gitu ya. Nanti bisa dikeluarkan di UTS nih. Baik, saya lanjutkan materinya. Ini sudah kalau mau di screenshot silakan di screenshot terlebih dahulu. Kalau tidak di screenshot ya tidak apa-apa. Nanti juga akan bisa dilihat ulang di rekaman ya. Waktunya juga kurang sebentar lagi ya. Oke, mungkin saya sampaikan sedikit tentang irisan irisan suatu bidang.
Nanti menggambarnya minggu depan aja. Kita teorinya dulu ya. Jadi irisan satu bidang dengan satu bangun ruang adalah perpotongan antara bidang tersebut dengan bidang-bidang sisi bangun ruang tersebut. Jadi kalau kalian bayangkan pisau, tahu pisau semua ya? Semua tahu pisau kan? Nah, pisau kalau digunakan untuk memotong kue misalnya ya, memotong kue, misalnya motongnya miring gitu, motong kue tapi motongnya miring. Nah, eh, yang mengiris, bidang yang mengiris itu adalah pisaunya itu. Jadi pisau itu yang mengirisnya. Kemudian kuenya itu adalah bangun ruangnya. Ya. Kemudian permukaan, nah, permukaan kue setelah diiris, permukaan setelah diiris tadi itu namanya irisan suatu bidang, bidang irisan namanya, atau irisan suatu bidang, berupa bidang ya. Nah, kemudian untuk nanti melukis bidang irisan ada istilah yang namanya sumbu afinitas. Jadi sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang yang memotong bagian dengan bidang alas atau yang dianggap sebagai alas. Ya. Jadi sebuah afinitas adalah garis potong antara bidang yang memotong bangun ruang dengan bidang alas atau yang dianggap sebagai alas. Itu namanya sumbu afinitas. Jadi dengan kata lain, sumbu afinitas itu merupakan garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas atau yang dianggap alas. Kalau yang dianggap alasnya sisi sebelah kanan ya berarti eh, sisi sebelah kanannya itu ya sebagai alas nanti. Nanti bidang irisannya atau sumbu afinitasnya ya letaknya ya perpotongan antara bidang irisan dengan sisi alas yang sebelah kanan tadi gitu. Melukis penampang atau bidang irisan melalui 3 buah titik. Nah, ini harus harus dipraktekkan langsung ini minggu depan kayaknya. Nah, sekarang yang cara B dulu aja, cara B. Cara yang pertama itu nanti kita praktekkan langsung ya. Kalau saya sampaikan melalui lisan gini kayaknya akan terlalu susah dipahami. Nah, yang B ini sudah ada ilustrasi gambarnya. Yang A tadi nggak ada. Jadi cara melukis irisan bidang melalui garis A sejajar B. Jadi ada garis A dan garis B. Garis A dan B itu sejajar gitu ya. Itu kebalik kayaknya ya. Kayaknya itu yang sejajar itu garis A-nya ini kebalik ini. C-nya itu harusnya ya. C sama A kebalik. Jadi harusnya yang A dan B itu yang sejajar ini. Sejajar. Nah, misalnya ini kan sejajar nih. Tanda sejajar ya. Kok malah A-nya di sini gitu maksud saya. Harusnya itu letaknya di bawah. Oke, garis B pada bidang alfa. Lukis titik tembus garis A pada alfa. Melalui titik tembus A pada alfa dibuat garis C sejajar B. Bidang beta melalui garis A dan C. Cari, oh iya betul. Ada yang tanyakan nggak cara yang kedua? Udah ini sebenarnya.
Ada yang menanyakan? Ini juga harus praktek sambil praktek nih. Kalau sekarang nggak nututi waktunya ya. Nah, ini contoh gambarnya. Sebuah afinitas itu garis XY ya. Garis XY itu sebuah afinitas. Ya, nanti kita pelajari minggu depan saja. Oke, kayaknya cukup ya hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan? Jadi UTS-nya nanti pekan UTS bulan Mei ya. Awal ya. Awal Mei. Tanggal berapa sih? Udah dapat jadwal belum? Untuk UTS geometri ruang. Geometri ruang tanggal 7 Mei, Pak. Tanggal berapa? 7 Juni. 7 Mei. Oh, 7 Mei. Kalau 7 Juni ya lama. Oke, ya nggak apa-apa. Kita kan masih ada kuliah tanggal 30 ya, 30 April ya. 30 April itu masih ada kuliah. Nah, pas tanggal 7 Mei-nya itu nanti UTS. Oke, ya baguslah, cocok. Oke, saya akhiri dulu ya perkuliahan hari ini ya. Kita jumpa lagi minggu depan untuk materi bidang irisan. Oh ya, kemudian Taraka, kapan hari itu kan saya share PPT pertemuan ketujuh ya. Pertemuan ketujuhnya beda ternyata. Yang saya Oh, share kemarin itu pertemuan ketujuhnya itu volume ya. Volume Prisma dan Limas. Nah itu nanti masuk setelah UTS ya. Jadi volume-volumean itu menghitung volume, luas permukaan itu masuk ke materi setelah UTS. berarti Kalau UTS cuma sampai materi irisan ya, Pak? bidang irisan, betul. Bidang irisan. Nggak tahu nanti apakah bidang irisan itu ikut dijadikan salah satu soal di dalam UTS atau enggak. Nggak tahu ya. Kan belum jadi. Nanti insya Allah kisi-kisi akan diberikan eh, ya paling cepat H-1 ya. Kok H-1. Paling cepat itu 30 menit sebelum UTS kayaknya ya. 30 menit sebelum UTS. Biar kalian deg-degan. Oke. Ya paling enggak minggu depan itu kan pertemuan ketujuh. Nah, paling setelah pertemuan ketujuh itulah saya mau diskusi dengan Bu Ola dulu. Bu Ola itu nanti apakah soal yang akan di UTS-kan itu yang mana aja. Kalau sudah clear, nah baru saya sampaikan ke kelas. Karena saya nggak tahu di kelasnya Bu Ola itu materinya sampai mana. Ya. Harusnya sih sama harusnya. Soalnya kan barengan. Oke, itu saja dari saya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Siap-siap Jumatan nih soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.